Ya, surprisingly kemarin akhirnya dinaikkan 25 basis poin. Ini tidak sejalan dengan mayoritas konsensus yang ada yang akhirnya dinaikkan di level 6%. Tanggapan Anda terlebih dahulu mengenai kebijakan BI ini, Mas? Betul, jadi kalau kita perhatikan polling konsensus CNBC Indonesia sendiri dari 14 instansi atau lembaga itu mayoritas hampir semuanya yakni 13 itu menyatakan ditahan di 5,75 sedangkan satu instansi menyatakan dinaikkan ke 6%. Sebetulnya basically kalau kita cermati hal itu kenapa kebanyakan atau mayoritas itu memproyeksi atau berekspektasi akan ditahan suku bunganya di 5,75% karena kita ketahui rasanya memang dari BI sendiri, dari Gubernur BI Pak Peri Warjio sendiri belum ada saat itu ya, pada saat itu belum ada tanda-tanda untuk mengindikasikan menaikkan suku bunganya. Jadi concern terhadap stabilitas nilai tukar rupiah itu belum menjadi concern utamanya, lebih ke arah pertumbuhan ekonominya. Sementara kita ketahui di kuartal 2 itu di 5,17% year on year pertumbuhan ekonominya. Dan kalau kita berkaca, kita flashback ke historical tahun-tahun sebelumnya, 2002, 2021 gitu ya, itu di kuartal 3 atau triwulan ketiga biasanya pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibandingkan triwulan kedua. Nah, tetapi di informasi terakhir kemarin RDG BI itu dinyatakan mengalami kenaikan. Ternyata terjadi dari statement dari Pak Peri sendiri menyatakan adanya perubahan atau uncertainty yang luar biasa besar, khususnya di secara global. Kita ketahui tensi, jadi ada beberapa faktor. Salah satunya adalah kemungkinan dari IMF sendiri memprediksi atau proyeksinya di tahun 2024 itu terjadi perlambatan ekonomi secara global dan juga di US sendiri juga diproyeksi mengalami perlambatan ekonomi. Kemudian kalau kita cermati juga tensi geopolitik yang sudah dinyatakan juga oleh Pak Peri itu juga cukup kental gitu ya, dari segi Rusia Ukraina juga war-nya masih belum selesai. Kemudian kita beralih ke Israel dan Palestina juga ya yang memang masih cukup kental. Jadi itu semua yang berpotensi menaikkan oil price juga sekarang Brent sama WTI-nya juga sudah di atas 90, 93 untuk Brent oilnya tadi pagi. Itu yang berpotensi membuat inflasi sendiri pun agak sulit untuk ditekan. Saat ini memang terakhir tadi informasi di 3,7% year on year untuk US gitu ya. Tapi kalau melihat kondisi saat ini memang oil juga cukup tinggi, harga pangan juga cukup tinggi di negara-negara gitu ya. Jadi berpotensi inflasi ini cukup sulit untuk ditekan yang pada akhirnya memang higher for longer ini juga di US sendiri gitu ya. Dan juga di Indonesia sendiri akhirnya supaya capital outflow-nya tidak terlalu deras terjadi sehingga keputusan terakhir adalah menaikkan suku bunga itulah menjadi salah satu langkah yang bisa diambil oleh BI. Maka dari itu necessary untuk menaikkan suku bunga di 25 basis point menjadi 6% preemptive dan forward looking karena sudah menatap masa depan ada banyak ketidakpastian gitu ya Mas Revo. Nah, dinaikkan menjadi 6% tapi nyatanya pada hari ini apakah mungkin tidak ada langsung direct impact, tapi kita lihat juga pada hari ini dari perdagangan intraday rupiah masih tetap melanjutkan pelemahannya bahkan tadi menyentuh level 15.840-an. Apakah ini hal yang sudah cukup mengkhawatirkan karena juga jurus jitu dari Bank Indonesia tidak langsung serta-merta menguatkan stabilitas dari rupiah sendiri, Mas? Jadi sebetulnya kalau kita di jam 2-an siang kemarin, 2:30 kurang lebih, itu ketika BI memutuskan untuk menaikkan suku bunga, sebetulnya dari 16.580 ke 15.600 sekian gitu, itu kemudian turun 30 poin. Jadi sebetulnya respon pasar itu cukup positif ketika perilisan 6% itu. Tetapi saat ini memang ada pelemahan, balik lagi ke 840, tapi basically perlu dicermati ini tidak bisa langsung kita direct response gitu juga. Perlu ada waktu untuk saya rasa memang sekitar 1-2 minggu ke depan. Nampaknya dengan spreadnya juga, spread antara obligasi kita, SBN kita dengan US Treasury juga berpotensi akan semakin lebar untuk ke depannya. Karena kita ketahui The Fed ini dari Jerome Powell-nya sendiri pun di tadi malam itu menyatakan bahwa November ini lebih ke arah dovish. Maksudnya jadi mempertahankan suku bunganya. Dan nampaknya potensinya itu di sekitar Desember kemungkinan untuk dia menaikkan suku bunga. Meskipun itu kembali lagi data driven, data dependence gitu ya, tergantung datanya seperti apa. Tapi untuk saat ini nampaknya memang spreadnya akan kemungkinan melebar antara US Treasury dan SBN kita tenor 10 tahun dan rasanya memang di minggu depan baru kemungkinan adanya transaksi capital inflow dari khususnya dari SBN ya yang akan nanti terproyeksi di data transaksi Bank Indonesia itu sendiri. Merespon dari kenaikan suku bunga di 25 basis poin. Kita tunggu ya sampai sekitar 1-2 minggu ke depan ya bagaimana dampaknya. Nah, ini kita ngomongin posisi rupiah ya Mas ya, karena memang cukup mengkhawatirkan karena level ini menjadi yang terendah sejak 3,5 tahun terakhir. Bisa dielaborasikan Mas faktor-faktor yang akhirnya benar-benar membuat rupiah bisa terdepresiasi terlalu dalam. Kita tahu ada begitu banyak faktor.
Namun di satu sisi mungkinkah ada faktor-faktor utama seperti ya tadi spread dari US Treasury dan juga SBN yang memang semakin menipis, atau memang ada faktor-faktor lainnya yang juga menimbulkan pemberatan dan juga depresiasi dari rupiah seperti eskalasi perang Israel dan Hamas ini? Ya, dari BI sendiri sudah menyatakan ada 5 poin penting kurang lebih ya. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi yang berpotensi melambat ke depannya. Jadi ada perlambatan itu secara global ya, bukan di negara tertentu saja tapi secara global. Bahkan di US sendiri pun yang mana dia adalah negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Yang kedua yaitu tensi geopolitik yang mengalami eskalasi nampaknya. Rusia Ukraina belum juga kelar war-nya, perangnya. Kemudian ini bisa jadi akan melebar, ini yang perlu kita cermati. Kemudian juga tadi impact-nya ke harga oil. Kemudian yang ketiga mengenai Fed Fund Rate yang masih relatif tinggi dan itu ada indikasi higher for longer. Bahkan kalau kita cermati nampaknya cut rate-nya pun di dot plot sendiri terakhir itu dari 100 BPS berkurang jadi 50 BPS. Akhirnya artinya apa? Artinya memang higher for longer ini masih cukup kental. Bahkan mungkin di 2024 pun masih cukup uncertainty-nya masih cukup besar. Kemudian yang keempat mengenai imbal hasil baik itu yang short term maupun yang long term untuk US sendiri itu cukup tinggi, baik itu yang 1 tahun, 10 tahun, bahkan yang 30 tahun pun itu yield-nya cukup tinggi semua. Relatif 5% ke atas. Kemudian juga yang terakhir perihal spread ya, spread antara obligasi negara kita dan juga dengan US itu yang semakin sempit dan juga yang tidak kalah penting adalah DXY. Jadi indeks dolar US sendiri atau DXY sendiri yang menguatnya secara luar biasa. Biasanya kalau kita cermati DXY ini korelasinya positif dengan yang namanya suku bunga. Jadi kalau suku bunga naik biasanya DXY-nya mengalami kenaikan. Jadi otomatis capital inflow mengarah ke sana, semua orang berbondong-bondong untuk memiliki dolar dan akhirnya dolar juga semakin ya karena semakin dibutuhkan demand-nya tinggi, otomatis DXY juga mengalami kenaikan yang berdampak kepada mata uang pairnya lainnya gitu ya. Salah satunya rupiah yang